adik-adik semua, selamat hari Minggu, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami ya Tuhan, walaupun melalui virtual, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah bersama dengan kami untuk beribadah pelayanan anak. Ya Tuhan, Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mazmur pasal 121 ayat 1-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Ya, adik-adik, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Esra 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Esra 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima.
Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk mohon pertolongan Roh Kudus agar kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang hadirat-Mu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, pimpinan dari Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh dapat mengerti dan memahami pada saat kami membaca sebagian dari firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini boleh dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami sampai kami dewasa nanti. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ya, adik-adik, kakak ulangi lagi. Pembacaan firman kita terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Esra, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyinya. Kores menginginkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman pada minggu pagi ini. Adik-adik, ada yang sudah pernah lihat orang membangun rumah enggak? Ya, membangun rumah itu pasti membutuhkan bahan-bahan baku seperti batu, kerikil, pasir, semen, kayu, dan lain-lain. Juga harus membutuhkan orang-orang untuk membangun rumah. Jadi nggak bisa hanya satu orang yang untuk membangun rumah. Nah, Kak Anas punya cerita bagaimana bangsa Israel itu membangun rumah Tuhan. Nah, pada zaman dahulu itu bangsa Israel masih dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Tapi kemudian oleh Raja Nebukadnezar ini bangsa Israel dipecah belah sehingga mereka harus keluar dari Yerusalem dan tinggal di pengungsian. Jadi mereka diusir adik-adik dari Yerusalem. Nah, kemudian ada kabar baik dari seorang raja namanya Raja Kores. Nah, Raja Kores ini dia mengeluarkan pengumuman kepada orang Israel supaya mereka bisa kembali lagi pulang ke Yerusalem loh adik-adik. Dan bonusnya lagi, mereka boleh membangun rumah Tuhan. Wah, senang banget ya adik-adik. Jadi pada waktu itu bangsa Israel mereka sangat senang mendengar pengumuman yang dikeluarkan oleh Raja Kores. Meskipun ada yang gak suka, ada yang gak mau pulang lagi ke Yerusalem, tapi rata-rata kebanyakan bangsa Israel itu mereka sangat senang bisa balik lagi ke Yerusalem. Ya, meskipun mereka harus susah payah untuk mengumpulkan bahan baku ya untuk membangun gereja seperti tadi semen, batu dan lain-lain, dan mereka juga kekurangan tenaga, tapi mereka semangat walaupun mereka jumlahnya berkurang, tapi mereka tetap bersemangat untuk membangun gereja Tuhan. Dan akhirnya
rumah Tuhan itu selesai dibangun dan sangat megah sehingga bisa dipakai oleh mereka beribadah. Nah, adik-adik, kita juga punya loh rumah Tuhan, yaitu gereja yang kita pakai untuk beribadah. Ya, walaupun saat ini kita belum bisa beribadah di gereja, tapi kita nggak boleh sedih ya, karena kita percaya Tuhan pasti akan membuat pandemi ini berakhir dan kita bisa kembali lagi untuk beribadah bersama. Nah, adik-adik, yang Kak Anas mau kasih tahu adalah kita harus menghargai rumah Tuhan. Kita sudah diberikan rumah Tuhan, sehingga kita harus menjaga. Kita nggak boleh mencoret-coret dinding, kita nggak boleh merusak bangku, kursi, meja, ya pokoknya harus kita rawat lah. Kita nggak boleh membuang sampah sembarangan, sehingga pada saat kita akan beribadah, kita bisa beribadah dengan nyaman. Nah, walaupun kita nggak bisa beribadah di gereja, tapi rumah Tuhan itu bukan hanya gereja loh, tapi adik-adik juga itu disebut rumah Tuhan loh. Nggak cuma adik-adik, kakak juga, mama, papa, saudara-saudara kita yang percaya sama Tuhan itu juga disebut rumah Tuhan. Oleh sebab itu, sama kayak tadi, karena kita rumah Tuhan, kita juga harus menjaga diri kita. Kita harus makan dengan makanan yang sehat, dan terutama kita harus menjaga hati kita tetap bersih dan iman tetap setia pada Tuhan, yaitu dengan cara rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah dan melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita itu bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita jaga gedung gereja kita agar tetap bagus dan indah dan rapi. Begitu juga kita membangun diri kita, kita jaga diri kita supaya kita bisa menjadi gereja yang taat melakukan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan yang mau memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan juga yang mau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, wakil hingga para staf-staf lainnya Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang mau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka
agar dalam memimpin negeri ini biarlah dapat menjadi yang terbaik ya Tuhan, hanya daripadamu saja. Kami juga berdoa bagi orang sakit dan orang jompo, biarlah Tuhan yang mau menjemukkan para pasien-pasien yang sakit ya Tuhan, terutama pasien COVID-19 Tuhan, biarlah pandemi ini cepat berlalu agar kami juga boleh menjalani kegiatan kami sehari-hari dengan baik dan normal lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang jompo ya Tuhan, biarlah Tuhan mau memberkati mereka dalam masa tua mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kebahagiaan yang hanya dari kepadamu saja ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga bagi gereja-gereja, terutama gereja kami GPIB Karis, biarlah Tuhan yang mau memberkati gereja kami ini Tuhan, agar dalam pelayanannya kami dapat berjalan dengan baik, terutama kepada Pelkat PA ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mau memimpin kami Tuhan, Tuhan yang mau membimbing kami, supaya kami dapat terus beribadah dengan rajin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ini saja ya Tuhan doa yang telah kami panjatkan kepadamu, yang telah mengajar kami berdoa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita bersyukur kita bisa beribadah pada hari ini, dan sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan penyertaan Tuhan, khususnya dalam ibadah kami. Meskipun secara online, tapi kami percaya kami tidak akan kekurangan semangat, kami tetap terus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati dimanapun kami berada, meskipun beribadah dari rumah. Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi sebelum kami tutup ibadah kami ini, biar Tuhan juga yang memberkati akan kehidupan kami selama sepekan ke depan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang mau tolong agar kami selalu dalam keadaan sehat, kami boleh dapat beribadah kembali bersama-sama pada minggu yang akan datang. Tuhan juga memberkati akan setiap pendidikan, setiap sekolah yang dilakukan dari rumah. Tuhan yang mau tolong agar anak-anak boleh dapat terus bersemangat bersekolah walaupun masih secara online juga Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, biar Tuhan yang mau sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa